Apa kalian tahu apa itu generasi boomer? Dan apa pengaruhnya sekarang tentang baik dan buruknya di era saat ini? Di konten edukasi kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari generasi boomer. Generasi boomer atau baby boomer, istilah yang sering kali memicu beragam reaksi. Ada yang mengagungkan prestasi mereka, sementara yang lain mengkritik kelemahan mereka. Namun seperti setiap generasi, mereka juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang patut kita perhatikan. Mari kita mulai dengan kelebihan. Generasi boomer atau baby boomers dikenal sebagai generasi yang tumbuh di tengah perubahan besar dunia. Mereka menyaksikan dan terlibat langsung dalam peristiwa-peristiwa penting seperti gerakan hak-hak sipil, perkembangan teknologi, dan revolusi budaya. Semua ini membentuk karakteristik unik dan keunggulan yang mereka miliki. Etos kerja yang kuat. Salah satu kelebihan utama generasi boomer adalah etos kerja yang kuat. Mereka sering digambarkan sebagai generasi yang sangat berdedikasi dan bekerja keras. Bagaimana karakteristik ini terbentuk? Boomers tumbuh dalam lingkungan di mana stabilitas ekonomi dan peluang kerja melimpah. Mereka belajar dari orang tua mereka yang seringkali mengalami kesulitan ekonomi dan Perang Dunia II. Akibatnya boomer mengembangkan etos kerja yang kuat dan keyakinan bahwa kerja keras adalah jalan menuju kesuksesan. Mereka seringkali menghabiskan jam kerja yang panjang dan menunjukkan loyalitas tinggi terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Bagaimana pengalaman ini memberikan keuntungan bagi mereka? Pengalaman hidup yang luas membuat boomer memiliki perspektif yang kaya dan beragam. Mereka telah melihat dunia berubah dari era analog ke digital, dari perang dingin ke globalisasi, dan dari gerakan sosial ke reformasi politik. Ini membuat mereka mampu beradaptasi dengan perubahan dan memiliki wawasan yang mendalam tentang berbagai isu. Pengalaman mereka juga menjadikan mereka mentor yang baik bagi generasi muda di masa saat ini. Kelebihan lainnya adalah kontribusi besar terhadap bidang teknologi saat ini. Meskipun kita sering menganggap teknologi sebagai domain generasi muda, sebenarnya banyak inovasi penting datang dari generasi boomer. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Banyak penemu dan inovator teknologi terkemuka berasal dari generasi boomer. Mereka yang menciptakan komputer pribadi, mengembangkan internet, dan menciptakan perangkat lunak penting yang kita gunakan sehari-hari. Nama-nama seperti Bill Gates, Steve Jobs, dan Tim Berners-Lee adalah contoh dari boomers yang telah mengubah dunia teknologi secara drastis. Inovasi mereka menjadi dasar bagi banyak perkembangan teknologi yang kita nikmati saat ini. Dalam bidang sosial dan politik, generasi boomer juga memiliki peran yang sangat-sangat penting bagaimana kontribusi mereka dalam pergerakan sosial dan perubahan politik. Generasi boomer adalah saksi dan pelaku utama dalam berbagai gerakan sosial yang membawa perubahan besar. Mereka adalah bagian dari gerakan hak-hak sipil, gerakan feminisme, dan protes anti perang. Boomer memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan hak-hak asasi manusia. Mereka mendorong reformasi yang membawa perubahan positif dalam hukum dan kebijakan yang kita nikmati saat ini. Generasi boomer juga dikenal memiliki kemampuan manajemen yang baik. Mereka sering menduduki posisi kepemimpinan dalam berbagai organisasi dan perusahaan. Apa yang membuat mereka berhasil dalam peran ini? Pengalaman dan etos kerja mereka adalah faktor utama yang membuat boomer berhasil dalam posisi kepemimpinan. Mereka mampu membuat keputusan yang matang, memahami dinamika organisasi, dan memotivasi tim mereka. Keterampilan manajemen mereka dibangun melalui tahun-tahun pengalaman dan pembelajaran dari berbagai situasi. Ini menjadikan mereka pemimpin yang efektif dan sangat dihormati.
Namun, seperti koin yang memiliki dua sisi, generasi boomer juga memiliki kekurangan. Salah satu yang paling mencolok adalah resistensi mereka terhadap perubahan. Di tengah laju evolusi teknologi dan budaya yang pesat, banyak dari mereka yang kesulitan untuk menyesuaikan diri. Dan terkadang kecenderungan ini bisa membatasi pertumbuhan dan inovasi. Generasi boomer juga sering dikritik karena keterbatasan dalam memahami perspektif generasi yang lebih muda. Karena mereka tumbuh dalam konteks budaya yang berbeda, seringkali sulit bagi boomer ini untuk memahami nilai-nilai dan preferensi generasi yang lebih muda. Bagaimana hal ini mempengaruhi dinamika antar generasi dalam keluarga, tempat kerja, dan masyarakat secara umum? Keterbatasan dalam memahami perspektif generasi yang lebih muda ini dapat menyebabkan konflik dan ketegangan antar generasi. Misalnya dalam konteks keluarga, perbedaan pandangan tentang gaya hidup, pendidikan, dan pekerjaan seringkali menjadi sumber pertentangan antara boomer dan generasi yang lebih muda. Di tempat kerja, ketidaksepahaman ini dapat menghambat kolaborasi dan inovasi. Kekurangan lainnya adalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang masih ada dalam struktur sosial dan ekonomi yang diciptakan oleh generasi boomer. Meskipun mereka telah berjuang untuk hak sipil dan kesetaraan gender, masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Bagaimana hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari? Meskipun ada kemajuan dalam memperjuangkan kesetaraan, masih banyak ketidaksetaraan yang masih ada dalam masyarakat. Misalnya, kesenjangan pendapatan antara kelompok ras dan gender masih menjadi masalah serius. Generasi boomer kadang-kadang dianggap lambat dalam mengakui dan mengatasi masalah ini, yang dapat memperburuk ketegangan antar generasi dan memperpanjang ketidakadilan sosial. Selain itu, generasi boomer juga sering dikritik karena pola konsumsi yang sangat boros dan kurang berkelanjutan. Mereka tumbuh dalam era konsumen yang berkembang pesat, yang seringkali menghasilkan limbah dan merusak lingkungan. Bagaimana konsumsi yang berlebihan ini sangat-sangat mempengaruhi generasi yang lebih muda dan lingkungan secara keseluruhan. Kebiasaan konsumsi yang berlebihan dari generasi boomer telah meninggalkan warisan yang sulit ditangani oleh generasi yang lebih muda. Misalnya, krisis lingkungan seperti perubahan iklim dan pencemaran plastik adalah hasil dari pola konsumsi yang tidak berkelanjutan. Generasi yang lebih muda sekarang harus menghadapi konsekuensi dari tindakan konsumtif boomer yang menempatkan tekanan tambahan pada sumber daya alam dan ekosistem. Pada akhirnya, kita harus menghargai dan belajar dari generasi boomer. Mereka telah membawa kita ke dunia yang lebih maju dan memberikan kita fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan. Dengan menggabungkan kebijaksanaan mereka dengan pemikiran inovatif generasi yang lebih muda, kita dapat melangkah maju sebagai masyarakat yang lebih kuat dan lebih bersatu. Mari kita tetap menghormati dan merangkul kontribusi mereka sambil bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi saat ini. Karena pada akhirnya kita semua berada di perahu yang sama, menuju masa depan yang penuh dengan harapan dan kesempatan. Beginilah akhir dari konten edukasi kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Sobat Kertas semuanya. Seperti biasa kita ucapkan terima kasih.